Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulina Fitriani, NIM 19050361110. Saya melanjutkan studi saya di kampus UIN Wali Songo Semarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yaitu pada Prodi S1 Perbankan Syariah. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 yaitu asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan dalil lain yang menjadi landasan hukum berdiri dan berkembangnya asuransi syariah adalah Fatwa DSN MUI, yaitu nomor 21 tahun 2000. Fungsi asuransi syariah. Yang pertama, secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. Kedua, menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi bekerja. Yang ketiga, yaitu sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Dan yang keempat yang paling penting yaitu jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang dilarang syariat. Peran asuransi syariah. Peran asuransi syariah yang sangat penting yaitu untuk menanggung risiko pemegang polis, di mana pemegang polis dapat menggunakan dana tersebut jika terkena musibah, serta bisa dipindahkan kepada pihak keluarga lain. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jika dilihat dari pembagian keuntungannya, dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Sedangkan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut. Jika dilihat dari dana hangus dalam asuransi konvensional tidak berlaku di dalam asuransi syariah, karena dana dalam asuransi syariah tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan. Sedangkan menurut asuransi konvensional, kita mengenal istilah dana hangus, yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim. Misalnya, asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir. Bagaimana prosedur operasional asuransi syariah? Prosedur operasional asuransi syariah. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut. 1. Akad dalam asuransi syariah. A. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh atau akad tabarruk. B. Akad tijaroh yang dimaksud ayat 1 Fatwa DSN MUI adalah mudorobah, sedangkan akad tabarruk adalah hibah. C. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta asuransi dan perusahaan asuransi, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijaroh atau akad tabarruk, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. 2. Kedudukan para pihak dalam akad tijaroh dan tabarruk adalah sebagai berikut. A. Dalam akad tijaroh, mudorobah perusahaan bertindak sebagai mudorib pengelola dan peserta bertindak sebagai sohibul mal pemegang polis. B. Dalam akad tabarruk, hibah, peserta dalam memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. 3. Tata cara pengelolaan atau investasinya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. A. Tidak menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga atau riba. B. Terhindar dari gharar ketidakjelasan transaksi.
Bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia? Perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya tahun 1994, asuransi syariah terus bertumbuh dan berkembang. Peningkatan tersebut dirangkum dalam data yang dipaparkan Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia atau AASI. Dari data tersebut, peningkatan bisnis asuransi syariah terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan asuransi syariah, peningkatan aset, investasi, kontribusi bruto. Sebagai perbandingan, pada kuartal 4 tahun 2014, pertumbuhan asuransi syariah dari sisi aset mencapai lebih dari 22 triliun. Sementara pada kuartal keempat tahun 2015 terjadi peningkatan mencapai lebih dari 26 triliun. Itu artinya ada peningkatan sebesar 18,58% dari sisi aset. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan asuransi syariah terus bertumbuh dan makin diminati banyak orang. Video selanjutnya akan membahas mengenai mini research asuransi syariah. Peta persebaran atau statistik asuransi syariah. Jumlah industri asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017 pada asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan pada reasuransi syariah pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan, akan tetapi pada 2016 ke 2017 tidak mengalami kenaikan atau jumlahnya masih sama. Profil asuransi syariah. Asuransi syariah berawal pada tanggal 24 Februari 1994 berdiri PT Syarikat Takaful Indonesia diprakarsai oleh tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia. Perusahaan asuransi PT Syarikat Takaful Indonesia kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Syarikat Takaful Keluarga pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui Surat Keterangan Menteri Keuangan nomor 385 tahun 1994 dan perusahaan asuransi kerugian bernama PT Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995. Setelah itu berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya. Jenis perusahaan perasuransian syariah meliputi perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan reasuransi syariah. Produk-produk asuransi umum syariah meliputi asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi aneka. Salah satu kelebihan dari asuransi syariah yaitu tidak adanya dana hangus, karena dana dalam asuransi syariah tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan. Oleh karena itu, asuransi syariah tidak perlu diragukan lagi. Dengan berasuransi syariah, kamu akan terlindungi dari risiko yang sewaktu-waktu merugikan. Dan dengan berasuransi syariah akan terciptanya rasa aman dan nyaman. Mari kita bersama-sama berasuransi syariah. Cukup dulu video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.